Jelas dulur-dulur kejar gimana caranya supaya DOC ini nggak ngumpul, nyebar, baik tidurnya dan sebagaimana. Indikasi bahwa DOC merasa hangat itu di situ. Nah, dalam satu koloni itu dimodali 1 jantan dan 5 betina. Itu namanya 1:5. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur semuanya, gimana kabarnya? Sehatkah ternak kita? Sehat enggak? Ya toh? Karena yang paling penting ya orangnya ya sehat, ternaknya kan ya sehat gitu toh. Nah, harapan kita kan seperti itu, dulur. Nah, ini malam hari ya, suasana seperti ini, suasana ya agak semromong. Untuk tirai kita lepas, namanya ya kita posisikan seperti manusia lah. Lek semromong masuk ya harap jaketan toh, kan panas. Lek dingin ya jaketan. Gitu aja. Saking nggak ada kandangnya wong ya, yang cacat-cacat sama yang kurang sehat kita taruh di sini. Harusnya ada namanya kandang isolasi. Kalah makan sih sebenarnya yang kayak gini nih. Karena overpopulasi ya dulur ya, tuh penuh. Itu persiapan bagi dulur-dulur semua yang mau bermitra dengan kami. Nah, ini juga persiapan. Nah, ini, nah, waduh, alhamdulillah ya, semok lah ya. Bangga nih PTE dewe rek kayak opo iki. Nah, ini namanya adalah masa brooding. Saya namakan seperti itu. Yang jelas intinya dulur, ketika DOC baru menetas itu wajib sekali kehangatannya dijaga. Nah, di live kemarin sering ditanyakan, Mas, suhu idealnya berapa? Gini, saya tidak pernah mengukur dulur ya, pakai termometer atau bagaimana, saya tidak pernah mengukur. Nah, ukuran saya adalah ketika DOC tidak mendekat dengan lampu, berarti kehangatannya sudah bagus. Nah, tapi secara hitung-hitungan berapa sebenarnya disesuaikan dengan tempat dan cuacanya. Kalau di dataran tinggi yang otomatis dingin ya saya pikir wajib 35 derajatan lah ya. Tapi kalau kayak tempat kita biasa ini 33 derajat sudah cukup. Sebenarnya bisa dikesampingkan itu sih. Yang jelas dulur-dulur kejar gimana caranya supaya DOC ini nggak ngumpul, nyebar, baik tidurnya dan sebagaimana. Indikasi bahwa DOC merasa hangat itu di situ. Nah, tipsnya di situ. Terus tak ulang lagi, wajibkah mas air gula diberikan? Kalau untuk kita yang menentaskan secara mandiri itu tidak wajib digunakan. Saya sudah mencoba di 4 kali periode ini, saya non air gula, ya perbedaannya tidak seberapa signifikan. Karena ya memang tidak terkuras energi sedikit pun. Karena memang alat tetas di sini ya cuma di sini. Beda halnya dengan DOC yang drop-dropan dari luar. Mau DOC-nya umur 3 hari, mau DOC-nya umur apa, tetap saya sarankan begitu sampai tetap kasih minum air gula. Bahkan pulet kemarin yang dulur-dulur beli kemarin ya, itu tetap saya sarankan, Mas, begitu nanti sampai kasih minum air gula. Kenapa saya suruh kasih minum air gula? Karena glukosa adalah cairan yang sangat mudah serap tubuh menjadi energi. Nah, tipsnya itu. Terus kapan sih dari masa brooding itu bisa kita lepaskan di kandang umbaran atau kandang panggung? Sebenarnya usia 3 minggu berani untuk kita keluarkan. Tapi apakah lepas dengan lampu? Kalau saya masih enggak, ya itu terserah dulur-dulur ya. Kalau saya tetap tidak lepas yang namanya lampu di malam hari. Walaupun itu tidak menghangatkan, kalau kayak gini nih nggak ada yang namanya hangat sama sekali dulur ya. Lampu ini nggak ngaruh, hangat itu nggak seberapa mengaruh. Tetapi lampu ini memudahkan ayam untuk leluasa bergerak. Malam ya masih ada yang makan, ada yang minum dan sebagainya. Jadi
ayam ini istilahnya gimana dulur ya, kita posisikan, saya sering membahasakan bahwa kita posisikan seperti manusia. Kalau kita malam kan kadang haus kan ya toh, kadang ya lapar ya. Kalau rumahnya itu gelap kan gelagapan kita dulur ya. Makanya pentingnya kita memberikan lampu itu di situ. Tipsnya itu di situ. Ketika mas lampu nggak bisa buat tidur ya alhamdulillah ya, ayamku nggak pernah nggak pernah ngomong aku kebanyakan begadang gitu, nggak. Alhamdulillah ya tetap aja dulur. Ketika ngantuk ya tetap aja tidur lah, nanti tetap tidur. Nah kayak gitu tuh sebenarnya bentar lagi tidur karena kita di kandang saja, dia beraktivitas lagi. Dan ini memudahkan kita untuk memantau ketika malam hari. Jadi saya itu selalu menyempatkan walaupun tidak tiap hari, sebelum saya masuk rumah untuk istirahat malam, saya sempatkan untuk keliling dulu di kandang, kita cross check. Karena dalam keadaan malam hari inilah ayam istilahnya tidak terjaga, atau kadang tuh ada yang tidur dan sebagainya, itu kita bisa ngecek, oh mainan nih, oh ayam yang ini yang itu perlu kita isolasi, ayam ini perlu kita isolasi. Nah kayak gini nih, ini kemarin overpopulasi 150 ekor, terus beda usia. Nah kemarin sebelum pulet ada yang ngambil karena desakan kandang, banyak yang tarung dan sebagainya, tapi ya tarungnya cuma di mata, luka-luka kayak gitu. Nah itu kalau malam kayak hari kayak gini kita bisa cek lagi, oh sudahkah pulih korengnya atau belum. Kalau belum kita kasih betadin bentar. Nah itu saya lakukan juga adalah waktu pembalikan telur. Nah waktu pembalikan telur saya aplikasikan sama, pagi setelah kasih makan ayam, 2 setelah makan kasih pakan sore, 3 setelah cek ayam kita balikin telur. 3 kali dalam sehari cukup untuk proses bolak-balik telur. Bagi saya itu sudah cukup. Mas, apakah kalau kita lupa sehari sekali cukup? Saya pernah melakukan itu 3 hari sekali. Terus ada yang bertanya, mesin tetas manual tempat sampean gimana? Alhamdulillah daya tetasnya masih di angka 90%. Alhamdulillah. Fertilnya, nah ini ada yang menanyakan, Mas kemarin saya beli telur dan sebagaimana kok tak masukin mesin tetes banyak yang nggak fertil. Nah ini mungkin kita ulang kembali lagi bahwa dulur ingat ya, tingkat fertil itu tidak dipengaruhi dari alat tetasnya, tetapi terjadinya proses pembuahan antara jantan dan betina. Nah kalau tempatku ini saya bikin 1:6. Nah ini tak bikin 1:6. Alhamdulillah dari 30 butir telur itu yang tidak fertil cuma 1, cuma 2. Fertilnya ya bisa dikatakan hampir 100%. Itu adalah proses apa sih mas yang bisa menjamin tingkat fertil kita tinggi? Yaitu ya keefektifan jago yang kita gunakan dan perbandingan yang kita gunakan itu efektif. Nanti saya akan coba ini di sini. Ini kan lagi musim lagi proses bertelur ya. Ini belajar bertelur, ini saya buat 1:10. Saya akan coba nanti ukur fertilisasinya berapa persen nih. Nah, gitu nanti akan saya ukur di situ. Mas, saran buat saya yang paling mantap adalah 1:5. Maksudnya 1:5 itu gimana? Dalam satu koloni itu dimodali 1 jantan dan 5 betina. Itu namanya 1:5. Ada di mitra kita 1:7. Nah memang fertilisasinya kurang besar gitu. Timbul lagi kan kalau kayak gini, nanti ada di kolom komentar itu yang kuning itu air apa. Ini namanya air vitamin Neobro. Saya menggunakannya seminggu sekali Neobro. Pakai induk, pakai ekstimulan yang murahan, pakai juga kadang kalau ada pingin Fortevit ya Fortevit. Vitamin saya tidak melepaskan yang namanya vitamin karena ya lebih enak ringkes gitu loh. Terus jamu-jamuan sudah di video sebelumnya. Nah ada lagi yang saat ini setelah di video sebelumnya cara membuka pasar mungkin sudah dulur-dulur terbayang lah ya di video sebelumnya. Yang belum disimak itu adalah apa yang kami lakukan untuk membuka pasar seperti di video sebelumnya. Dan ini nanti pasti dulur-dulur yang tadinya belum terjun di dunia peternakan mungkin ada sedikit gambaran bahwa akan melakukan
terjun payung di dunia telek pitian ini dulur ya, pasti akan timbul pertanyaan bahwa Mas indukan rekomendasi sampean. Saat ini memang saya mempunyai produk yang saya namakan ini di depan Anda dulur-dulur semua yang Anda lihat adalah ayam permut. Nah, yang sering saya katakan bahwa saya membuatnya memang 100% bisa saya katakan ini genetik lokal. Nah, yang itu, nah ini kelihatan ini adalah darah pelung yang masih melekat atau bocor. Itu nanti ya kalau posturnya nggak gede-gede amat, tapi itu nanti lumayan istimewa besarnya, masih terbawa. Genetik petelurnya pun saya pakai genetik petelur yang murah. Saya tegaskan memang tidak ada darah impornya sama sekali. Karena ya menurut pandangan saya ketika saya melebeli ayam kampung atau memang ayam buatan saya ini saya buat label ayam kampung, ya saya harus konsisten dong dengan nama itu. Jadi darah kampungnya ya harus dominan, namanya juga ayam kampung. Jadi bukan tentang fenotip ayamnya, bukan tentang kerabang telurnya, tapi itu adalah sudut pandang yang saya lakukan atau saya terapkan. Referensi induk bagaimana? Nah, ini saya sudah, walaupun saya tidak punya ayam seperti kita sebut merek saja, saya tidak bermaksud menyerang, tapi ini kan karena mungkin dulur-dulur semua butuh referensi dari saya, banyaknya pertanyaan yang masuk, indukan apa Mas yang harus kita pakai. Nah, di depan mata saya pernah melihat beberapa strain yang memang sudah menyebar. Pertama adalah KUB, kedua seperti buatannya Abdi Sitorus yang dari Medan itu layar modif, terus ada lagi ya kemarin ayam yang itu ya ayam itulah pokoknya. Terus referensi Anda apa Mas? Saya saat ini masih mereferensikan dulur-dulur untuk KUB, apalagi ini KUB sudah launching yaitu KUB 2 Janoko yang ngasih nama Erlangga Hartanto, Menteri Perekonomian kalau nggak salah. Nah, itu KUB 2 diklaim memang kakinya lebih kuning. Ya, saya memang untuk kaki tidak tak seleksi sih dulur, tapi ya sudah ada yang kuning dengan fenotip yang lebih menarik, tapi nanti tidak menutup kemungkinan kita hadirkan kaki yang lebih kuning. Ya, proses. Nah, terus layar modif, terus ayam itu di hadapan mata saya ketiga itu yang lumayan ngehits kan memang KUB, layar modif, terus ayam itu kan menurut pandangan saya yang bisa dulur-dulur gunakan adalah KUB. Pertama loh, bukan semua itu bisa digunakan dulur ya. Kenapa KUB Mas? Harganya bagi saya itu masih normal, masih biasa saja lah. Ya normal ya, ayam loh. Ayam kan makhluk hidup ya kayak gini ini nanti tiba-tiba mati juga ya kita nggak tahu kan gitu istilahnya. Jadi harganya masih normal. Layar modif pun masih normal. Produksinya untuk dan sebagainya untuk postur dan fenotip kedua itu saya rekomendasikan dulur-dulur semua. Sampai lihat layar modif di mana? Ada kawan-kawan kita yang beternak di ini juga ya saya pernah lihat layar modif. Kalau KUB mah udah di seluruh Indonesia juga ada kan dulur-dulur. Sampai lihat ayam yang satunya itu saya menyebut di mana ya banyak sudah tersebar. Namanya juga kan kemarin bagus juga namanya kan. Nah, tapi itu adalah kembali ke selera dan tujuan masing-masing. Nah, kemarin juga ada yang terlanjur. Saya bicara real, saya bicara nyata, saya tidak bermaksud menyerang apapun, tapi ini adalah gambaran ada saudara kita yang Mas kok begini. Saya tidak bisa ditanya ya pokoknya nggak mungkin bersuara sih, tapi bisa ditanya yang kemarin beli ayam jenis A lah istilahnya kan, Mas kok begini. Saya tidak ada yang namanya ya memang kok ngono kuwi pitik iki ya memang seperti itu pitik yang itu kayak gitu. Saya tidak pernah menyerang saya gitu. Tak kasih solusi. Mas kalau sampai tidak merasa puas dengan hasil DOC final stocknya, atau bisa saya katakan di video sebelumnya, jangan kalau final stocknya tidak memuaskan, jangan mainan satu strain itu ya, silahkan cross pakai Bangkok. Saya sarankan seperti itu. Mas tapi telurnya kecil ya tinggal diseleksi Mas, postur badan ayamnya terlalu kecil Mas, tinggal diseleksi. Jadi
arahan saya yang sudah terlanjur kemarin ya, atau tidak sesuai harapan, silahkan di cross. Saya aja sampai saat ini ayam ini tetap saya rekomendasikan mitra-mitraku untuk dikawin silang dengan bangkok ataupun plung untuk cetak DOC pedaging yang pertumbuhannya lebih bagus daripada kita main satu strain di induk ini. Nah, ketika ada postur yang kurang bagus, ya itu bisa dibuat mainan sih dulur, entah dibuat untuk jalur petelur konsumsi atau bisa dibuat untuk jalur mainan lagi, kita upgrade berat badan dan sebagainya. Sebenarnya itu bisa disiasati, simple aja mikirnya. Ketika kita sudah punya induk yang dalam arti adalah genetik petelur kuat, jadi dulur-dulur bisa menggunakan jantan yang pedaging kuat, itu untuk cetak DOC pedagingnya. Nah, tapi memang arah tujuan itu berbeda-beda. Ada beberapa peternak yang memang dia memanfaatkan momentum. Tidak usah dipungkiri bahwa ya namanya di dunia perayaman ini, ketika apa yang lagi hits terus banyak yang dicari. Saya sering mengatakan bahwa orang Indonesia itu latah, apa yang lagi hit diburu. Kayak udahlah, kita berkaca dari apa dulu kemarin anturium, batu-batuan dan sebagainya, ake itu. Ketika lagi hit semua berburu. Nah, ketika sudah meledak, oh ya lewat aja, melempem kan sekarang. Nah, gambarannya seperti itu. Makanya sering saya mengatakan bahwa no, jangan ternak mengikuti hit, bro. Kita ikuti pasarnya. Wah, KUB sudah menjajar di seluruh Indonesia. Itu yang saya rekomendasikan untuk Anda. Kenapa sampai tidak mempromosikan ayammu, Mas? Lah, saya aja mana bisa saya mencukupi istilahnya. Ya mencukupi kemana-mana nggak mungkin bisa lah, tapi tidak menutup kemungkinan kalau besok berkembang ya nggak menutup kemungkinan. Dan saya juga sadar diri bahwa ya apa ya, saya tidak mau muluk-muluk lah, apa kata bahasa orang yang kita akan boomingkan dan sebagainya macamnya. Saya hanya takut, jujur saja, ketika ayam saya dibeli orang itu saya takut dulur. Jujur saya katakan di sini, saya takut. Takutnya apa? Sesuai atau tidak nanti ayam buatanku ini sama dulur-dulur yang beli. Jujur hari Minggu kemarin saya digeruduk orang kayak buronan itu. Jadi ya pokoknya nggak ngerti saya. Mungkin ya karena percaya dengan kata-kata manisku. Tapi ya semoga aja lah berkah lah ya, hasilnya sesuai harapan. Jadi digeruduk sampai ada yang nggak kebagian juga puletnya. Alhamdulillah lah. Ya semoga aja sesuai harapan. Jadi referensi induk seperti itu dulur, kalau dulur-dulur arahnya mau kemana? Kalau dulur-dulur mau bermain seperti mengumpulkan materi grandparent stoknya untuk didoping ke para peternak yang ingin mandiri untuk pakai pulet parent stoknya atau dan sebagainya, seperti apa yang kemarin sudah berjalan, ya silahkan, arahnya itu pilihan dulur-dulur semua. Tapi kalau dulur-dulur ingin bermain hasil akhir seperti apa yang saya lakukan, bahwa saya ingatkan lagi, ayam ini kita harus mainan memikirkan di hasil akhirnya. Hasil akhirnya di mana? Di pedagingnya. Jadi tidak perlu kita membeli materi ayam yang sangat mahal-mahal. Apa yang ada silahkan dirawat. KUB saya pikir itu harganya ya tidak terlalu mahal, lumayan stabil ya. Kenapa kok Mas nggak harus mahal? Jadi gini, apa sih bedanya dulur kalau hanya tentang produksi dan sebagainya macamnya? Saya pikir ayam yang tipikal petelur kuat, ayam kampung petelur kuat itu tidak jauh berbeda. Yang membedakannya adalah dilihat dari kualitas telurnya. Nah, saya memang kemarin sempat kaget ya ketika BB telurnya yang dipakai hanya 35 gram. Saya pikir oh kok terlalu kecil banget kalau 35 gram. Ya itu sih mungkin nggak ngerti saya lah ya. Jadi intinya di video kali ini bagi pemula, dulur-dulur sesuaikan pasar. Kalau mau berternak mandiri yang seperti saya gaungkan saat ini, ya harus mengikuti pasar dan tidak harus membeli ayam sekarang yang lagi booming ataupun apa. Ketika sudah dihitung, oh Mas produksinya sudah ketemu nih sama biaya kos pakan saya, ya sudah pakai itu. Apalagi sudah aman di pasaran, nggak usah coba-coba, intinya itu. Tapi kalau mau coba-coba dengan duit yang longgar ya monggo, nggak ada masalah gitu. Jadi ke depan dulur, memang sudah ada yang ngontek saya, jujur di sini. Mungkin ada yang sakit hati dengan saya dan sebagaimana, pengen istilahnya saya minta GPS-nya dong sekian, nanti kita boomingkan dan segala macamnya. Ada juga yang lucu nih ya, ada juga yang lucu. Saya cerita sedikit.
Ada saudara kita yang di Jawa, dia mainan strain A, punya JPS itu berapa, 300 lah. Saya sudah males ngelayanin karena saya tahu nafsu orang. Saya tuh bisa, ada yang orang ngebu-ngebu nafsu tuh arahnya, oh arahnya begini, dia mau pengen kaya sendiri. Dia istilahnya pengen punya JPS, nanti dijual ke induk, terus apalagi yang lagi naik daun nih kan namanya, pasti permintaan akan banyak. Jadi dia punya JPS 300, dia ngomong, Mas, ngomongnya sama Mas Dika, Mas, saya kan punya ayam JPS-nya, ayam ini JPS sekian ratus. Nah, nanti gini Mas, kalau permut ini di daerah Jawa ada yang minta, saya tawarin kerjasama, nanti saya nyetorin. Nah, nanti kalau di Lampung ada ayam, ada yang minta ayam ini, ya saya arahkan ke tempat sampean. Saya ya ketawa aja diceritain Mas Dika kayak gitu. Jadi ayam dia ini mau dirubah nama dengan ayamku, bahwa tidak menutup kemungkinan kalau ayam yang sudah masuk media, kita bicara real ya dulur ya, ayam yang sudah masuk media seperti yang saya gunakan YouTube seperti ini, orang pasti akan kepo, orang pasti akan penasaran. Apalagi kita menggaung-gaungkan dengan, oh ini produksinya sekian, pertumbuhannya sekian, orang Indonesia ini latah, sudahlah, itu pasti orang Indonesia akan kepo. Jadi mungkin dia melihat potensi itu, kayaknya potensi permut ini kalau digaung-gaungkan lagi bakal meledak dan sebagainya. Bukan saya terlalu pede, kita real ya. Apa yang terjadi kemarin menjadi gambaran dulur-dulur semua. Saya tidak bermaksud untuk menyerang, tapi itu adalah realnya. Jadi saya ketawa aja, kok mau diaku merek itu. Makanya udahlah, itu nggak sejalan sama saya. Saya tegaskan, dulur, saya tetap mainan di hasil akhir. Saya tegaskan, jadi dulur-dulur yang mungkin kemarin bermain di hal itu mau mepet ke saya mohon maaf, saya arahnya bukan ke situ dulur, bukan bermaksud apa-apa sombong atau apa. Arah saya adalah saya tetap bermain di hasil akhir. Jadi bentuk mitranya adalah ini pulet silahkan Anda beli, ini Anda pelihara, nanti bingung panenan saya yang beli. Nanti begitu DOC mungkin ini kita kumpulkan jadi satu, kita drop ke orang lain yang mungkin tidak mau cetak DOC sendiri atau pengen beli DOC untuk dibesarkan. Saya memfasilitasinya di situ. Kenapa kok begitu? Ya gini sih, desakan harga pakan dan sebagainya macam memang sudah wayai lah istilahnya, wayai penggaungan peternak mandiri ya ini. Terus ada pertanyaan lagi, Mas, untung mana dijual DOC atau dijual pedaging? Ya yang tahu dulur-dulur semua, yang merawat kan dulur-dulur. Hitung-hitungannya sudah saya kasih tahu, biaya kos pakan perharinya berapa, terus dikali sekian ribu, nah terus produksi telurnya berapa, nah dikali sekian ribu per butir, kan itu bisa ngukur. Itu matematik dasar dalam dunia usaha, itu sangat simpel sekali. Jadi intinya learning point dari ocehan saya dari menit 1 sampai 20-an sekian ini terkhusus bagi pemula-pemula, sesuaikan pasar Anda. Nah, saya pikir dulur-dulur sudah tahulah pasaran apa yang tepat di hasil akhir atau dan sebagaimana. Kalau di karkas, peternak rumah makan itu nggak ngerti ayam itu warnanya apa. Tetapi kebanyakan adalah sekarang rumah makan itu pada pinter semua. Dia minta kadang ayam hidup, kadang juga ada yang masih minta karkas. Kenapa ayam hidup? Ya istilahnya dia lebih irit. Biasanya itu selisih ayam hidup dengan ayam karkas itu 5.000 sampai 10.000. Itu adalah biaya potongnya. Itu pengalaman yang kami lakukan. Jadi tak buka di sini supaya menjadi gambaran dulur-dulur. Kalau mau lebih untung lagi gimana? Loh, gini loh, udah tak kasih contoh bagaimana sih cara masuk ke rumah makannya. Kita kalau pakai fenotip yang istilahnya kampung terus ini, kita tuh pede masuk ke rumah makan. Apalagi memang di kabupaten saya yang mendominasi pasar adalah warna gelap seperti ini. Kita pede masuk rumah makan, ayam hidup, datang kita. Deng 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 deng, ayam apa ini Mas? Ayam kampung. Ya memang warnanya seperti ayam kampung. Terus kita sampling ke dia gratis, biar dia rasakan, biar dia ini. Dan dulur, sepengalaman saya bukan kok ini terlalu istimewa banget genetiknya kok sampai rumah makan yang di video sebelumnya sampai seperti itu jatuh cinta. No. Nggak seberapa lah ini ya, ayam buatan manusia biasa aja. Yang mempengaruhi adalah jamu tadi. Kalau dulu nggak percaya, silahkan beli DOC apapun, strain apapun, bisa bagi dua. Yang satu pakai jamu-jamuan maksudnya jamu-jamuan rutin, yang satu non jamu-jamuan. Silahkan bedakan rasa dagingnya.
Ini sudah tak uji coba di tempatku. Jadi itulah pentingnya kita aplikasi jamu-jamuan. Silahkan dicoba. Jadi untuk para peternak, jangan terlalu bingung. Nanti banyak strain malah bingung, justru harusnya bersyukur. Nah, tetapi dengan banyak strain ini kita bersyukurnya ngapa, Mas? Kita lebih objektif memilih strain manakah yang harus kita ternak. Kalau untuk perkara pertumbuhan jangan pusing, dulur, konsepnya sudah simpel. Betina petelur kuat, jantan pedaging, sudah. Ini ditok neng ini, istimewa hasil DOC-nya. Saya pikir untuk masa panen 60 sampai 75 hari itu adalah masa panen yang standar. Itu sudah masuk lah istilahnya. Apalagi dengan kita cetak DOC sendiri, otomatis lebih besar keuntungannya. Nggak mungkin nggak. Saya kira kalau dalam berjalan beternak itu lancar, tidak ada kendala, saya kira kalau untuk kata-kata merugi itu kayaknya tipis. Makanya sebagai gambaran kalau sudah begitu kayaknya tipis untuk mengatakan kita rugi. Asal lo kuncinya ayamnya selalu sehat dan asal kita diridhoi sama Gusti Allah, jadi usahanya lancar. Jadi itu dulur untuk pemula yang memang kemarin mungkin karena saya membuka kemitraan luar biasa antusiasnya yang kontak saya, jadi gambarannya arahnya adalah ke situ. Tapi tidak usah khawatir, sementara memang saya Lampung ya, semoga aja doa, namanya guyur ya. Siapa tahu mungkin saya ketemu orang yang sejalan dan sepemikiran dengan saya, orang seberang, orang Jawa kontak ke saya yang penting satu konsep sama saya ajak gabung kok. Konsepnya adalah saya tidak mau seperti di monopoli. Ayam ini tidak mau dimonopoli. Dia punya JPS sekian ratus, nanti dijual induk dengan harga yang fantastis dan sebagainya. Saya tidak mau hal-hal yang seperti itu. Kita bermainnya di hasil akhir daripada ayam ini. Karena tujuannya sehebat apapun ayamnya, sekeren apapun namanya, tetap juga ya di piring loh dulur. Itulah yang harus kita tetap ingat. Oke, jadi gitu dulu. Sementara itu adalah ya omongan yang bisa dulur-dulur dengarkan lah, mau dipakai atau enggak ya dulur-dulur sendiri yang bisa menilainya. Untuk saat ini memang potensi ayam kampung dulur-dulur aduh jauh banget dari kontribusi kebutuhan daging di seluruh Indonesia. Ini hanya berapa persen sih, nggak ada 20% loh dari ini kebutuhan ayam di Indonesia. Yang mendominasi adalah masih ayam broiler atau ayam potong. Ayam kampung nih nggak ada 20%-nya, paling 15%. Telurnya apalagi sampai 5% aja enggak. Makanya kan saya sudah bilang bahwa ini ayam kampung harus tetap ada di kelasnya. Bagaimana kita harus di kelasnya? Ya semakin banyak yang ternak ayam kampung, saya yakin akan semakin banyak orang yang melirik. Apalagi kita penerapan seperti herbar-herbaran kayak gitu, saya yakin lah para orang-orang kaya itu kan pasti ayam kampung lebih sehat dan sebagainya, gaung-gaungan itu ya tidak bisa kita katakan isapan jempol aja ya. Kita harus masukkan herbal-herbal seperti jamuan di dalam ayam kita. Saya pikir dengan hal-hal seperti itu ya, yang saya rasakan selama ini memang rasa dagingnya lebih enak atau lebih gurih, lebih masuk lah istilahnya. Ya silahkan dulur-dulur yang sudah aplikasi komen bagaimana, mungkin ada perbedaan atau enggak, mungkin ada yang cocok atau enggak setelah pakai ramuan, jamu-jamuan, rasa daging dan sebagaimanapun mana rasanya itu piye gitu kan, silahkan bagikan di kolom komentar. Oke dulur-dulur, mohon maaf kalau video yang saya gunakan selalu panjang ya, karena saya menyempatkan untuk aku saiki bagian tim hore-hore saja. Jadi apa yang sekarang mungkin realita yang kita hadapi di lapangan, yang mungkin realita yang saya hadapi, saya langsung bagikan. Ketika saya buka pasar saya bagikan, ketika ada ini saya bagikan, wis ngono aja. Kalau soal rezeki itu sudah ada yang ngatur. Oke, saya Ria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ini bermanfaat. Salam sukses, salam istimewa, kiwir-kiwir, cici cuit.